banyak manusia terlalu banyak meluangkan waktu untuk pertanyaan yang tidak penting bagi alam semesta. Orang suka tanya saya, Pak Pendeta, kan Alkitab bilang itu masuk berpasang-pasangan, berarti jantan dan... Kalau gajah kita bisa bedakan, ini gajah jantan, ini gajah. Kalau ayam kita bisa bedakan, ini ayam jantan, ini ayam. Tapi kalau kutu, saya bilang aduh saya juga pusing lah. Manusia ini memang kadang-kadang hanya merusak, bukan memperbaiki, merusak. Ada pohon, ada bunga. Bunga itu bagus sekali. Anak-anak muda kalau pacaran, dekat bunga, terlalu bahagia, terlalu susah, dia robek daun. Kamu mau pacaran, saya tidak usah kasih itu bunga. Di dunia ini yang paling saya cinta, yang paling saya sayang hanya satu. Terus saya bilang, siapa? Tuhan Yesus. Saudara, sikap kita rubah. Dulu ada binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada toh. Ayam dulu itu kita hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Hasil buatan manusia. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi saudara lihat bedanya. Ada yang piara ayam kampung di rumah, ada kok. Ada yang piara ayam kampung di rumah, ada. 2 ekor begitu ada kok. Kalau 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara lama, setengah tahun, 1 tahun, tetap kecil, belum terlalu besar. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Nah, ini ayam ciptaan Tuhan ini begini. Ayam potong itu kita baru pelihara barang 1 bulan, itu dia mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga dia begini. Tapi ini ayam mama dong pulang dari pasar, ikat di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Inilah manusia. Peliharalah dan usahakanlah alam ini, karena daripadanya kamu akan hidup. Saudara lihat restoran, hotel-hotel yang mahal-mahal itu apa jualannya? Mungkin fasilitas, tapi lebih dari itu adalah pemandangan alam semesta. Mahal, hanya untuk lihat laut, mahal. Harusnya kita jaga betul-betul supaya laut kita bersih kan? Bersyukur kami di NTT itu laut masih bagus, bening, jernih. Mungkin kalau kita tidak jaga, mungkin besok-besok dia akan, tapi jernih sekali. Saking jernih itu kadang-kadang ikan ini mau kawin juga dia perasaan dengan manusia. Dia, ada manusia, bening sekali. Ya kan begitu bagus tuh. Jadi manusia ada andil sekali untuk menjaga ini alam semesta sebagai bukti iman. Jadi bukti iman ini juga kita jagain alam semesta, karena dari alam semesta ini Tuhan pakai untuk pelihara hidup manusia. Tapi karena tugasnya peliharalah dan usahakanlah, ini butuh tanggung jawab. Kalau taruh bunga yang hidup dalam gereja ini kan repot. Lap dia punya daun, kasih keluar, kasih di panas matahari, kasih masuk, repot. Taruh bunga plastik. Cara siram bunga plastik itu gagal.
Sebab kalau pelihara yang hidup repot. Itu tugas itu. Supaya sikap kita terhadap alam semesta ini baik. Saudara lihat sekarang, bahwa ternyata tanggung jawab ini besar. Sebagai bentuk di mana orang-orang yang Tuhan percayakan dia hidup, diberikan hikmat, diberikan tadi tubuh, jiwa, roh, gambaran rupa Allah, menjaga ini alam semesta dengan baik. Menjaga. Supaya apa? Supaya manusia terpelihara oleh Tuhan melalui alam yang sudah Tuhan siapkan lebih dahulu bagi umat manusia. Tantangan kita, saudara, adalah ketika manusia melupakan dirinya sebagai yang paling bertanggung jawab bagi alam ini. Ketika manusia lupa bahwa Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan mengusahakan alam ini. Tuhan kasih kesempatan kepada manusia untuk menyatakan imannya kepada Tuhan juga melalui alam ini. Pembacaan tadi kasih tahu. Bagi mereka dalam keyakinan iman kepada Tuhan akan hal ini, setiap kali dia melihat alam yang indah ini, dia melihat langit buatan tangan Tuhan, bintang-bintang, dia bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, puji nama Tuhan. Setiap kali dia lihat keindahan alam, dia mengatakan puji Tuhan. Dan dia membayangkan terlalu ajaib bagi Tuhan. Kalau begitu, mestinya waktu Tuhan perintah kita tinggal lakukan saja. Tidak usah terlalu banyak bertanya lah. Perjalanan dengan Tuhan itu adalah perjalanan menemukan jawaban dan bukan perjalanan untuk bikin-bikin pertanyaan saja. Satu saat Tuhan bilang, Nuh, bikin bahtera. Nuh tidak tanya, dikerjakan saja. Padahal dia mestinya bertanya, Tuhan, laut di mana? Tapi dia bertanya, Nuh, nanti tolong ingat bikin dia bertingkat-tingkat ya. Nuh tidak tanya, dia kerjakan. Nuh, nanti tolong buat itu baterai itu kamar-kamar agak banyak. Mestinya dia tanya, kok orang hanya 8 orang ini, itu pun pasangan-pasangan suami istri. Dia tidak tanya, dia kerjakan. Air bah itu datang dan Nuh menemukan jawaban. Waktu air mulai naik, dia tahu betul ini maksud Tuhan. Tuhan terima kasih. Waktu Tuhan perintahkan, masuklah binatang-binatang di situ, binatang babi masuk, si Nuh bilang betul, ini mesti bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar tidur itu langsung kandang babi. Kan aduh tidak aman itu kan. Oh dia mengerti sekarang mesti diatur tuh bertingkat-tingkat. Binatang-binatang mulai masuk. Ada singa, ada gajah, ada kecoa. Baru Nuh mengerti betul ini harus berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu kan dia keluar dia subangka-bangka ini semua. Jadi memang Tuhan suatur itu kita ikut saja. Tapi banyak manusia terlalu banyak meluangkan waktu untuk pertanyaan yang tidak penting bagi alam semesta. Orang suka tanya saya, Pak Pendeta, kan Alkitab bilang itu masuk berpasang-pasangan, berarti jantan dan kalau gajah kita bisa bedakan ini gajah jantan, ini gajah. Kalau ayam kita bisa bedakan ini ayam jantan, ini ayam. Tapi kalau kutu, saya bilang aduh saya juga pusing lah. Tapi karena Tuhan perintahkan masuk ya Tuhan suatur begitu toh. Tugas kita ini terlalu banyak bertanya untuk itu barang. Jadi pendeta, pertanyaan tidak penting, pentinglah. Tapi jangan sampai itu pertanyaan membuat kita tidak melakukan apa-apa. Sampai menunggu harus ada jawaban baru kita melakukan sesuatu.
Orang-orang berhikmat begitu. Saudara tahu, dalam perjalanannya manusia mengalami masalah sering. Kenapa pendeta? Karena dosa dan gambar Allah itu rusak dalam hidup kita. Contoh, saya kasih beberapa contoh terus kita habis khotbah sudah. Satu, saya tidak tahu di Surabaya, tapi di banyak tempat itu dari kecil hingga sekarang ada orang yang bilang begini, kalau kita jalan di jalan raya tiba-tiba rasa mau BAB, ambil, oh di sini juga begitu. Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? 3. Oh, jadi dia tidak keluar lagi. Kalau batu 3 menyelesaikan masalah, tidak perlu ada toilet di mana-mana. Tinggal gereja kasih turun batu 2 red di situ, amanlah. Saya rasa kita ini bermasalah sekali. Kita mensugesti kita punya diri begitu rupa sampai lupa beriman. Bayangkan batu 3 aman. Coba. Tuhan atur ya, baik-baik toh. Kedua, kalau lewat ini kami kecil dan besar dengan ini tradisi ini, bukan tradisi apa di Punam. Kalau mau lewat ada anjing jahat, lidah dilipat ke atas, anjing tidak gigit, yakin begitu? Coba ada helder berapa kita lewat begini, kan? Manusia salah mengelola ini kepercayaan. Saya ingat saudara-saudara, saya suka cerita ini. Masih kecil dulu, saya lahir kira-kira 47 tahun yang lalu di kampung. Dulu itu kan televisi masih hitam putih. Pernah nonton TV yang hitam putih itu? Pakai aki. Nonton-nonton kalau akinya soak, orang langsung patah di dalam. Jadi kalau pemerintah putar film layar tancap itu juga film-film keluarga berencana di lapangan, kita suka pi. Kita pisan. Yang menarik adalah pergi sore pulang malam. Pergi masih terang, pulang sudah. Waktu pulang gelap dan jalan sendiri ini kita lewat pohon besar. Sudah terisi begitu rupa di dalam kita punya pikiran, kalau pohon besar pasti ada. Oh, di Surabaya juga begitu ya. Memangnya Tuhan taruh setan, ada setan di pohon besar? Ada kok. Sampai karena ketakutan sekali dengan pohon besar itu ada setan, maka banyak manusia yang pergi bawa sensor dan bilang, dalam nama Yesus, potong kas putus, kas patah itu pohon. Kita pun ketakutan ini, lantas bikin tindakan yang tidak benar. Saya dulu tidak mampu potong itu pohon, karena semalam siapa mau potong. Tidak mungkin juga tidur di situ, karena pasti lebih menakutkan. Tidak mungkin pilih jalan lain, karena memang tidak ada jalan lain selain lewat itu jalan. Maka hanya ada satu hal yang saya lakukan, yaitu menyanyi. Saya masih ingat itu lagu ada 2. Itu lagu semoga saudara masih ingat ya. Kalau saya lewat itu pohon besar karena ada takutnya, saya punya lagu pertama, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu itu lagu? Boleh kita nyanyi sama-sama? 3, 4. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada boleh sambil tepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
melawan dalam nama Tuhan Yesus. Mantap, itu lagu pertama. Kalau saudara hafal ini dua lagu berarti saudara juga dulu penakut. Lagu kedua itu adalah Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji apa? Akan kembali untuk angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, saudara lihat sekarang, ternyata sikap orang beriman itu mesti menyatakan sesuatu yang baik. Kalau ketakutan ya menyanyi, bukan sensor. Jagalah baik-baik ini alam semesta. Karena itu bagian dari iman kita kepada Tuhan. Lebih lanjut, itu tentang alam. Tapi narasi di awal, di bulan pelayanan ini, juga di dalam tata ibadah kita mengatakan, kita bukan saja terhadap alam ini, tapi kita mesti ingat kita tidak tinggal sendiri. Ada orang. Manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sejak awal, manusia itu sudah diciptakan sebagai makhluk sosial yang menyadari bahwa dia tidak bisa terlepas sendiri tanpa orang lain. Ada satu dua orang yang suka di hutan sana sendiri, kadang-kadang meditasi, datang bilang saya, kalau kami bertengkar dengan istri, dong bilang begini, loh, kamu kok bertengkar suami istri? Macam kita dong, tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Saya bilang iya, karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau di hutan, pohon mana kasih tersinggung engkau? Kalau namanya kita tinggal suami istri ini kan, manusia ini kan mut-mutan. Ada waktu di mana dia bangun pagi itu, "Shalom semua, apa kabar? Aduh baik sekali, cantik-cantik, ganteng-ganteng." Itu kalau ada baik. Tapi kalau pengaruh efek vaksin atau apa misalnya begitu, bangun pagi dia hanya begini. Terus kita bilang, "Ibu kenapa tidak seperti itu?" "Kau tanya-tanya apa?" Itu butuh hati yang... Saya bilang kepada banyak suami, kamu bertengkar dengan teman-teman kantor itu biasa saja. Paling pulang kantor lupa dia. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri. Dia punya beban 7, 8, 9, 10 kali lipat. Kita bangun tidur, dia di sebelah. Belum sisir rambut lagi. Kita ke dapur, ada dia di situ. Ke ruang makan, ada kok tidak? Ke ruang tamu, dia punya foto paling besar. Baru lihat kita dia bilang. Jadi hidup ini dari orang lain ini mesti jaga tuh. Amin kok tidak? Saudara tidak amin juga, ini amin. Karena kita tidak hidup sendiri. Saudara tahu apa yang saya lanjutkan kepadanya? Saya bilang begini, manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Apa itu? Kita semua ada nama toh? Di sini ada yang tidak ada nama? Semua ada nama. Nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang ketika dia lapar dia mau makan dia bilang, "Yandi, makan." Kan tidak. Kita punya nama ini supaya orang lain panggil. Jadi hidup jangan terlalu egois, jangan terlalu gaya-gaya. Hidup dan tetangga bertengkar terus, sesama ini majlis. Kita tidak hidup sendiri. Kita ini makan kok tidak? Makan atau tidak? Makan. Kita makan untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan untuk orang lain. Pak Pendeta, masa kita makan untuk orang lain? Iya. Istri itu kalau dia sakit dan dia tidak mau makan, terus kita bilang, "Mama, makan." Dia bilang, "Tidak." "Mama, makan."
Mulut pahit dia bilang. Mama, makan sayang, ayo. Kalau kita main omong dia tidak mau, terakhir kita bilang begini, Mama, makan karena anak-anak masih kecil ini. Itu dia langsung tambah. Dia juga tidak mau ini ada mama baru kan. Kita makan saja ini untuk orang lain. Jadi hidup ini jangan terlalu egois lah. Di Ebenezer sini ada yang terlalu egois, ada kok. Ada ikut ibadah juga di sini. Hidup ini ingat orang lain sedikit. Kita pakai pakaian, kita semua pakai pakaian atau tidak? Pakai ya, oh ya. Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu supaya jangan kedinginan, jangan panas, jangan terbakar kulit. Tapi kalau untuk orang lain itu kira-kira begini. Kalau kita sendiri saja kan tidak pakai juga tidak ada apa-apa kan? Kita bisa jalan-jalan. Kalau kita sendiri. Tapi karena ada orang lain itu, makanya kita pakai pakaian. Supaya orang jangan ketemu kita. Jadi ibu, saya senang lihat ini ibu-ibu. Nona, bagus. Ini pakai pakaian begini, bagus. Saya punya khotbah satu, saya bilang begini. Jemaat ibu-ibu yang nona minta maaf, saya mau tanya. Boleh ku tidak pakai pakaian mini-mini datang ke gereja? Boleh ku tidak? Orang bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang baik. Betul. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Itu Tuhan. Tapi saya yang pendeta ini, saya lihat pakaian dan bukan lihat hati. Saudara kira saudara sendiri dan Tuhan? Atau mau pergi di Tuhan sekarang? Saudara pakai begitu di situ, duduk di situ, itu kita yang di depan ini lihat salah. Tidak lihat, saudara yang ketahui saja. Jadi ingat, kita tidak sendiri. Ada orang lain toh. Hidup ini sebelum memberitakan firman, memberitakan Injil yang tadi kita sudah dapat dari Tuhan, pencurahan Roh Kudus sudah membekali kita untuk pergilah dan beritakanlah kepada alam dan kepada ini manusia. Kan pastikan dulu kita pu hidup ini untuk apa. Saudara jangan terlalu bagaya lah. Biasa-biasa saja, tidak usah. Apalagi di gereja. Saya bilang kepada banyak orang, saudara kalau mau bertengkar, jangan di gereja. Cari yang jahat itu gampang. Saya tinggal angkat ini Alkitab, lempar satu, kita semua salah. Bikin baik itu yang susah. Jadi ketemu orang sih, selamat pagi. Itu yang kita lakukan. Mau kasih takut siapa? Supaya hidup kita ini pertama aman. Karena pemberitaan firman dimulai dari sebuah persahabatan. Bersahabat dulu dengan orang baik-baik. Sebagai sahabat kan untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kita bersahabat, kita bakal tahu. Wah, jadi kita tidak hidup sendiri. Karena ada orang lain itu kita mandi, kita sikat gigi. Karena kita datang ke gereja duduk berdekat. Bayangkan kalau kita duduk sama-sama begini, terus yang satu sudah 14 hari tidak mandi. Kan dia mengganggu orang di sana. Kita tidak hidup sendiri. Saudara, bangsa Israel dalam perjalanan ke Kanaan dari Mesir. Di perjalanan puluhan tahun itu ada satu hal yang kelihatan biasa-biasa saja. Tapi itu luar biasa menurut saya. Nanti saudara cari di Google saja. Dia tulis begini, Alkitab menjelaskan. Mereka membawa sekop kecil. Nanti cari kata sekop kecil dalam Alkitab. Itu sekop kecil guna untuk apa? Laki-laki yang terhitung keluar dari Mesir itu 600.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti ada ribuan orang toh, ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Di padang. Kan pagi-pagi kan orang butuh BAB toh. Saudara bayangkan kalau tidak bawa itu sekop kecil. Mengerikan.
Jadi Tuhan su atur begitu rupa, bawa sekop kecil masing-masing. Saya ingat saya pernah tinggal di satu tempat kos-kosan itu, memang kita kalau tidak jaga orang, jaga itu susah sekali. Kan ini kos-kosan ini kan kadang-kadang sembraut dia punya posisi. Ada yang saling berhadapan, kita menghadap dia punya belakang, ada macam-macam. Yang menarik itu waktu bangun pagi dan sikat gigi. Separuh itu sikat gigi sambil fluid-fluid itu. Masa sikat gigi sambil fluid? Mungkin gigi palsu dia sikat gigi. Ada yang diam-diam saja. Tapi ada yang parah. Kan kasihan orang di sebelah yang ada mau makan pagi tuh. Jadi hidup ini tolong pikir orang lain juga. Bayangkan kalau hidup kita menjengkelkan begitu, terus kita mau pergi memberitakan Injil kepadanya. Jangan sampai kita baru sampai dia langsung bilang, hiduplah dalam damai toh, supaya dengan semua orang itu kita ketemu. Kalau sudah sahabat baik itu mantap. Ada 1-2 orang timur yang kalau dia suara makin tinggi itu dia makin baik. Kalau suara rendah itu yang tidak baik. Kalau dia suara, mantap, go, itu dia ada baik itu. Tapi kalau dia dekat baru dia bilang, mana? Oh itu bahaya itu. Jadi hiduplah dalam damai itu, seorang akan yang lain, dia berdamai dengan alam semesta. Aman sudah ini hidup. Sekiranya pemberitaan ini menolong kita sekalian. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus itu, pakai perahu pemberitaan Injil ini, kita ke seluruh dunia sampai yang bisa kita jangkau. Tidak usah ke setengah keluarga bilang saya beritakan Injil dulu ke, tidak usah. Mulai dari tempat di mana komunitas kita, pelan-pelan sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi dalam damai kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, alam semesta, dan juga dengan sesama.